Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Bapak Ana Agung Ngurah Mayun, bisa dipanggil dengan Pak Agung Mayun, sebagai guru mata pelajaran seni budaya di kelas 10. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran seni budaya pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas materi seni musik tradisional. Ya, tentunya anak-anak sudah sering mendengar musik ya, apalagi musik tradisional. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak tujuan pembelajaran seni musik tradisional sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dalam materi seni musik tradisional yaitu peserta didik mampu memahami pengertian seni musik tradisional, peserta didik mampu memahami tangga nada dan interval pada alat musik tradisional, mampu mengidentifikasi jenis alat musik tradisional berdasarkan tinjauan sumber bunyi, mampu menampilkan permainan alat musik tradisional secara virtual. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa itu seni musik tradisional? Nah, langsung saja kita bahas yuk. Seni musik tradisional adalah cabang seni yang menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang di dalamnya memiliki aturan-aturan ketat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Berikutnya kita akan membahas tangga nada alat musik tradisional. Tangga nada adalah serangkaian atau sekumpulan nada-nada yang disusun berturut berdasarkan tinggi rendah nada sehingga membentuk strata nada. Ditinjau dari penggunaan tangga nada yang digunakan sebagai media ekspresi, seni musik tradisional yang tersebar di penjuru Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis merupakan tangga nada yang memiliki 5 buah nada baku yang aktif berperan dalam permainan sebuah lagu. Di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, tangga nada ini disebut tangga nada kepatihan. Sedangkan di wilayah Jawa Barat atau Sunda disebut tangga nada daminatila, dan di Bali disebut tangga nada ndong-nding. Dalam karawitan Bali, gamelan terdiri dari 5 buah nada, yaitu ndang, nding, ndong, ndeng, ndung. Selain itu, ada juga 2 nada tengahan yang disebut pemeru, yaitu ndaing antara ndang dan nding, dan ndeung antara ndeng dan ndung. Nada yang memiliki gelombang atau ombak yang lambat dinamakan pengumbang, sedangkan nada gelombang atau ombaknya cepat dinamakan pengisep. Apabila kedua nada atau pengumbang dan pengisep ini dibunyikan secara bersama-sama, maka akan terjadi suatu suara yang berombak. Sistem suara ngumbang ngisep ini hanya terdapat pada karawitan Bali saja. Berikutnya, terdapat laras. Laras adalah suatu tangga nada dalam karawitan Bali. Dalam karawitan Bali memiliki 2 macam laras, yaitu laras selendro dan laras pelok. Laras selendro adalah susunan nada-nada di dalam satu gembyangan atau oktav yang sama rata. Selendro yang memakai 4 nada atau ndeng, ndung, ndang, nding disebut selendro cumbang kirang. Sedangkan selendro yang memakai 5 nada dinamakan selendro panca nada. Laras pelok. Laras pelok adalah susunan nada-nada dalam satu gembyangan atau oktav yang berstruti 5 tidak sama, terdiri dari panjang dan pendek. Berikutnya, tangga nada diatonis. Merupakan tangga nada yang susunannya terdiri atas 7 buah nada dalam satu oktav.
Anak-anak dapat lihat pada tabel yang sudah Bapak sajikan. Sedangkan interval atau jarak nada adalah jarak bunyi antara nada satu ke nada yang lain. Dalam tangga nada diatonis, jarak nada dibedakan menjadi jarak nada satuan atau tones dan jarak nada tengahan laras atau semitones. Jarak nada satuan menandakan bahwa antara interval satu dengan lainnya bernilai satu satuan utuh dengan ukuran 200 sen. Sementara itu, jarak nada tengahan laras menandakan bahwa interval satu dengan lainnya bernilai setengah dengan ukuran 100 sen. Jumlah interval atau jarak nada satuan atau tones adalah 5 buah dalam satu oktav. Sedangkan jarak nada tengahan laras atau semitones adalah 2 buah dalam satu oktav. Baik anak-anak, berikutnya yaitu jenis alat musik tradisional ditinjau dari segi sumber bunyi yang dapat dikelompokkan menjadi idiofon, membranofon, kordofon, dan aerofon. 1. Idiofon. Idiofon adalah instrumen yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Instrumen idiofon memiliki dua bentuk yaitu bilah dan pencon. Istilah tersebut sering tidak sama di tiap daerah. Contohnya, pencon di daerah Padang disebut talempong, di Jawa disebut bonang, kenong, kempul, di Bali disebut reong, dan lain sebagainya. Sementara itu, bilah di Jawa ada demung, saron, di Bali ada gender, jegogan, dan kantil. Bilah atau wilahan berupa bilah-bilahan dari logam atau kayu. Sedangkan pencon terbuat dari logam dan berbentuk cekungan. Di bagian tengahnya dibuat menonjol untuk ditabuh atau dipukul. 2. Membranofon. Membranofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari selaput yang ditegangkan. Instrumen membranofon di daerah Bali juga dinamakan kendang, yang dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul tabuh. Di daerah Padang, Ujung Pandang, Kalimantan, dan Papua dikenal dengan istilah gendang. Selain kendang, beberapa jenis alat musik tradisional membranofon antara lain rebana dan beduk. 3. Kordofon. Kordofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari bantuan dawai yang direntangkan atau ditegangkan. Contoh instrumen kordofon yaitu di daerah Padang disebut kecapi, teknik membunyikannya dengan cara dipetik. Di daerah Kalimantan, instrumen serupa dikenal dengan sampe, yang juga dibunyikan dengan cara dipetik. 4. Aerofon. Aerofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari bantuan udara yang ditiupkan ke dalamnya. Dalam instrumen jenis aerofon, secara fisik dan teknik pembunyiannya cenderung sama, yaitu ditiup. Namun, perbedaannya terletak pada nama. Di daerah tertentu seperti Jawa Tengah dan Bali, instrumen ini disebut seruling. Ataupun di daerah Padang dinamakan saluang, bangsi, serta serunai. Di Jawa Barat dan Jawa Timur juga terdapat jenis instrumen aerofon berbentuk trompet, yang cara membunyikannya adalah ditiup. Tetapi, warna suara yang dihasilkan berbeda dengan seruling. Trompet ini biasa digunakan salah satunya pada tarian reog Ponorogo. Baik anak-anak, sekarang Bapak sajikan contoh dari gambar alat musik tradisional. Dapat dilihat pada layar. Nah, bagaimana anak-anak? Dapat disimak dengan baik ya untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk presensi dan kuis, Bapak sudah share di Classroom, anak-anak bisa mengerjakannya. Ya, jadi tetap semangat sebagai generasi muda yang luar biasa, jangan pantang menyerah. Walau masa pandemi, mari kita berproses bersama menjadi lebih kreatif, inovatif, dan sukses untuk kita semua. Baik anak-anak, jangan lupa Bapak ingatkan juga tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap menjaga jarak,
mencuci tangan, menggunakan masker, dan pola hidup bersih dan sehat. Karena tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, mari kita sekarang mengakhiri dengan berdoa. Silakan mengambil sikap yang baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Salam sehat untuk kita semua. Dari Grisma Jaya.